Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mengizinkan saya dan teman-teman lainnya diberikan kesempatan untuk bisa mengikuti kegiatan mata kuliah membaca pada hari ini. Dan tak lupa kita ucapkan salam dan salawat kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, para keluarganya dan para sahabatnya, dan kita selaku umatnya kelak nanti mendapatkan daripada syafaatnya Rasulullah. Dan juga yang saya hormati dosen penguji mata kuliah membaca, Bapak Irwansyah MPD. Semoga Allah selalu memberikan kesehatan kepada beliau. Dan juga saya akan memperkenalkan diri saya. Sebelum itu saya ucapkan salam sejahtera untuk seluruh teman-teman yang seperjuangan dalam mengikuti kegiatan mata kuliah ini. Semoga kita seluruhnya selalu diberkahi. Perkenalkan, nama saya Nur Alamsyah. NPM saya 2021-2157-9014. Di sini saya akan membahas tentang program-program literasi sekolah. Program literasi sekolah, pentingnya kegiatan dalam berliterasi. Membawa ataupun membaca merupakan kegiatan dalam berliterasi. Literasi tidak dapat dipisahkan dari dunia pendidikan karena sejatinya pengetahuan diperoleh melalui membaca. Membaca merupakan salah satu langkah yang sangat menentukan berhasil atau tidaknya proses belajar mengajar. Yang diharapkan, keterampilan membaca memiliki peran penting di lingkungan sekolah karena menjadi sarana bagi peserta didik dalam mengenal, memahami, dan menerapkan ilmu yang didapatkan di sekolah. Membaca juga menjadi penunjang keterampilan berbahasa lainnya, seperti berbicara dan menulis. Oleh karena itu, keterampilan ini harus dikuasai peserta didik dengan baik sejak dini, terutama untuk iptek, ilmu pengetahuan teknologi, yang ditransfer dibagi dalam 3 tahapan, yakni pembiasaan, pengembangan, dan pembelajaran. Hasil kegiatan yang dicapai antara lain: pembiasaan membaca 15 menit sebelum atau sesudah jam pelajaran, menyalurkan donasi buku dan menata perpustakaan sekolah, menciptakan lingkungan sekolah yang kaya teks, pemasangan poster motivasi literasi di ruang kelas dan perpustakaan, menata kelas yang nyaman untuk siswa belajar, serta menyosialisasikan program literasi kepada guru dan pustakawan sekolah. Kendala yang temukan adalah minimnya referensi yang tersedia di perpustakaan sekolah, terutama buku-buku non-pelajaran seperti buku-buku sastra, sejarah populer, dan sebagainya. Program gerakan literasi sekolah. Gerakan literasi sekolah adalah sebuah gerakan dalam upaya menumbuhkan budi pekerti siswa yang bertujuan agar siswa menjadi budaya membaca dan menulis sehingga tercipta pembelajaran sepanjang hayat. Kegiatan rutin ini dilaksanakan untuk menumbuhkan minat baca peserta didik serta meningkatkan keterampilan membaca. Materi baca berisi nilai-nilai budi pekerti berupa kearifan lokal, nasional, dan global yang disampaikan sesuai tahap perkembangan peserta didik. Tujuan umum gerakan literasi sekolah yaitu untuk menumbuhkan
budi pekerti peserta didik melalui pembudayaan ekosistem literasi sekolah yang diwujudkan dalam gerakan literasi sekolah agar mereka menjadi pembelajar sepanjang hayat. Selain itu, ada pula tujuan khusus gerakan literasi sekolah, diantaranya yaitu menumbuh kembangkan budaya literasi di sekolah, meningkatkan kapasitas warga dan lingkungan sekolah agar literat, menjadikan sekolah sebagai taman belajar yang menyenangkan dan ramah anak agar warga sekolah mampu mengelola pengetahuan, menjaga keberlanjutan pembelajaran dengan menghadirkan beragam buku bacaan dan mewadahi berbagai strategi baca. Literasi sekolah harus disesuaikan dengan perkembangan peserta didik. Berdasarkan karakteristiknya, pelaksanaannya harus berimbang dengan berbagai jenis atau ragam teks serta memperhatikan hal-hal yang dibutuhkan peserta didik. Di antaranya adalah berlangsung secara terintegrasi dan menyeluruh untuk semua kurikulum. Kedua, literasi sekolah harus dijalankan secara berkelanjutan. Yang ketiga, literasi harus disertai kegiatan kecakapan dan dalam komunikasi secara lisan. Yang keempat, dilakukan dengan mempertimbangkan keberagaman. Kegiatan literasi sekolah bisa diisi secara bervariasi, bergantung pada kreativitas peserta didik. Kegiatan literasi yang ada di MTS Darul Ulum adalah, ini saya ambil contoh di tempat saya mengajar, yang saat ini saya sudah jalani hampir kurang lebih 7 tahun saya menjalani untuk mengajar di sekolah. Di antaranya adalah kegiatan wajib kunjungan ke perpustakaan, pembuatan mading kelas atau sekolah setiap minggu atau bulan. Yang ketiga, membaca buku non pelajaran sebelum dimulai pembelajaran, membuat pohon literasi di setiap mading kelas, kegiatan menghafal kosakata baru dan menuliskannya dalam buku kalimat. Selanjutnya, mengadakan perlombaan karya literasi setiap 1 semester. Yang terakhir, membuat perpustakaan mini atau pojok literasi di dalam kelas beserta spot membaca yang cozy atau nyaman. Untuk kegiatan tersebut sebelumnya sudah kita jalani, tapi mungkin masih ada yang kita lakukan seperti itu, dan juga mungkin ada yang sudah mulai tidak ada, karena waktu masa itu kita melewati masa pandemi. Tapi alhamdulillah kita coba membangunkan kembali, kita coba menata kembali semua yang sudah kita lakukan. Selanjutnya, program gerakan literasi madrasah. Program gerakan literasi madrasah, yang pertama, pengertian gerakan literasi madrasah. Yang kedua, tujuan gerakan literasi madrasah. Yang ketiga, manfaat gerakan literasi madrasah. Dan yang keempat, prinsip literasi madrasah. Ada 4. Saya ulangi kembali. Pengertian gerakan literasi madrasah, tujuan gerakan literasi madrasah, manfaat gerakan literasi madrasah, dan yang terakhir, prinsip literasi madrasah. Pengertian gerakan literasi madrasah. Gerakan literasi madrasah adalah gerakan yang bertujuan untuk menjadikan madrasah sebagai tempat untuk belajar, membaca, dan menulis, agar warganya bisa selalu literat sepanjang hidup
dengan melibatkan peran publik. Itu pengertiannya seperti itu. Kenapa kita ambil madrasah? Karena saya mengajar ataupun bekerja di madrasah. Jadi saya ambil madrasah sebagai contoh untuk materi saya. Yang kedua, tujuan gerakan literasi madrasah. 1. Tujuan umum. Tujuan umum gerakan literasi madrasah adalah menumbuhkan dan mengembangkan budi pekerti para peserta didik agar menjadi insan literat sepanjang hidup melalui ekosistem literasi yang dibangun dalam gerakan literasi madrasah. Yang kedua, tujuan khusus. Pertama, tujuan khususnya adalah sebagai berikut: membentuk budaya literasi di lingkungan madrasah, meningkatkan insan literat di lingkungan sekolah, meningkatkan pengelolaan pengetahuan di lingkungan madrasah melalui sekolah ramah anak yang menyenangkan. Selanjutnya, menjadi wadah untuk menumbuhkan strategi membaca sehingga berkelanjutan pembelajaran bisa selalu dihadirkan. Manfaat gerakan literasi madrasah atau program gerakan literasi madrasah. Manfaat gerakan literasi madrasah adalah sebagai berikut. Pertama, memperkaya pengetahuan kosakata. Kedua, meningkatkan pemahaman mata pelajaran bahasa Indonesia. Yang ketiga, menambah informasi dan wawasan baru. Yang keempat, meningkatkan kreativitas peserta didik dalam menulis dan menyusun kata-kata. Yang kelima, mengasah daya ingat melalui membaca. Dan yang terakhir, meningkatkan kepekaan terhadap informasi yang muncul di media. Selanjutnya, prinsip literasi madrasah. Prinsip literasi madrasah merupakan pedoman yang mendasari gerakan literasi madrasah. Adapun prinsip literasi madrasah adalah sebagai berikut. Literasi madrasah harus disesuaikan dengan perkembangan peserta didik berdasarkan karakteristiknya. Pelaksanaannya harus berimbang dengan berbagai jenis atau ragam teks serta memperhatikan hal-hal yang dibutuhkan peserta didik. Berlangsung secara seimbang dan menyeluruh untuk semua kurikulum. Literasi madrasah harus dijalankan secara berkelanjutan. Literasi harus disertai kegiatan kecakapan dalam komunikasi secara lisan. Dilakukan dengan mempertimbangkan keberagaman. Dan yang terakhir, kesimpulan dari materi yang saya sampaikan. Kesimpulannya, program gerakan literasi sekolah MTS Darul Ulum dalam 3 tahap, yaitu ada tahap pembiasaan. Pada tahap ini peserta didik melakukan kegiatan 15 menit membaca yang dilakukan sebelum proses pembelajaran. Dalam tahap ini peserta didik didampingi oleh guru yang mengajar di kelas tersebut dan guru ikut serta membaca dengan peserta didik. Sebelum kegiatan 15 menit membaca, ketua kelas terlebih dahulu mengambil buku bacaan di lemari literasi kelas dan membagikan ke teman-temannya. Jumlah buku yang dibaca sesuai jumlah peserta didik kelas. Tahap kedua yaitu tahap pengembangan. Pada tahap ini peserta didik membuat hasil ringkasan bacaan ke dalam jurnal yang dimiliki masing-masing peserta didik. Di dalam jurnal tersebut
Peserta didik menyimpulkan hasil bacaannya dan ditandatangani oleh guru kelas masing-masing. Pelaksanaan gerakan literasi sekolah ataupun madrasah, hasil jurnal peserta didik juga diberi penilaian dari non-akademik, seperti dalam mata pelajaran bahasa Indonesia ada penambahan nilai dalam bentuk sikap. Tahap terakhir yaitu tahap pembelajaran. Pada tahap ini peserta didik menanggapi buku bacaan dan adanya penilaian akademik terkait mata pelajaran. Pada mata pelajaran bahasa Indonesia, peserta didik harus membaca satu buku sampai tamat, kemudian membuat ringkasan dan menanggapi buku bacaan dari buku yang dibaca. Jadi dapat disimpulkan, minat baca peserta didik menjadi meningkat setelah diterapkan gerakan literasi sekolah ataupun madrasah. Hal ini dibuktikan dalam proses pembelajaran seperti dalam proses pembelajaran peserta didik lebih aktif di kelas, baik dalam tanya jawab dengan guru maupun dalam diskusi. Mungkin cukup itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya minta maaf bila mana banyak kekurangan dalam penyampaian materi ataupun materi yang saya siapkan kurang dalam tujuannya, maka saya pribadi meminta maaf akan semua itu. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan dalam materi ini. Ini sudah semampu saya yang saya ketahui. Terima kasih terutama untuk dosen penguji dan buat semua yang sudah memperhatikan. Cukup sekian dari saya, mohon diri pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.